Kali ini saya akan belajar ekonomi internasional, di mana membaca buku Krugman International Economy, bab 2, yang berjudul World Trade and an Overview, perdagangan dunia sebuah ringkasan. Kita dengarlah dulu ya. In 2015, the world as a whole produced goods and services worth about $74 trillion at current prices. Of this total, about 30% was sold across national borders. World trade in goods and services exceeded $21 trillion. That's a whole lot of exporting and importing. In later chapters, we'll analyze why countries sell much of what they produce to other countries and why they purchase much of what they consume from other countries. We'll also examine the benefits and costs of international trade and the motivations for and effects of government policies that restrict or encourage trade. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi, pada tahun 2015, dunia secara keseluruhan menghasilkan barang dan jasa senilai sekitar 74 triliun dolar dengan harga at current price. Dari total ini, 30% dijual melalui perbatasan sebuah negara atau melintasi. Perdagangan barang dan jasa di dunia melebihi 21 triliun dolar. Itu banyak sekali ekspor dan impor tentunya. Pada bab-bab selanjutnya, kami akan menganalisis kenapa negara-negara menjual banyak dari apa yang mereka produksi ke negara lain dan mengapa mereka membeli banyak dari apa yang mereka konsumsi dari negara lain. Kami juga akan memeriksa manfaat dan benefit biaya perdagangan internasional dan serta motivasi dan pengaruh kebijakan pemerintah yang membatasi atau mendorong perdagangan. Kita lanjut lagi. Before we get to all that, however, let's begin by describing who trades with whom. An empirical relationship known as the gravity model helps to make sense of the value of trade between any pair of countries and sheds light on the impediments that continue to limit international trade even in today's global economy. We'll then turn to the changing structure of world trade. As we'll see, recent decades have been marked by a large increase in the share of world output sold internationally, by a shift in the world's economic center of gravity toward Asia, and by major changes in the types of goods that make up that trade. Ya. Oke, before we all get to all that, sebelum kita sampai kepada itu semua, ya, mari kita mulai menjelaskan siapa yang berdagang dengan siapa. Sebuah hubungan empiris yang dikenal dengan model gravity membantu memahami nilai perdagangan antara pasangan negara manapun dan menyoroti hambatan yang terus membatasi perdagangan internasional, bahkan hingga ekonomi global pada saat ini. Kami kemudian akan beralih kepada perubahan struktur perdagangan dunia. Seperti yang kita lihat, beberapa dekade terakhir telah ditandai dengan peningkatan besar dalam pangsa pasar output dunia yang dijual secara internasional oleh pergeseran pusat gravitasi ekonomi dunia ke Asia dan oleh perubahan besar dalam jenis-jenis barang yang membentuk perdagangan. Adapun tujuan belajar bab 2 ini adalah sebagai berikut. After reading this chapter, you will be able to describe how the value of trade between any two countries depends on the size of these countries' economies and explain the reasons for that relationship. Discuss how distance and borders reduce trade,
Describe how the share of international production that is traded has fluctuated over time and why there have been 2 ages of globalization. Explain how the mix of goods and services that are traded internationally has changed over time. Ya, jadi tujuan belajar. Setelah kita belajar bab ini, kita diharapkan akan dapat 1. Menjelaskan bagaimana nilai perdagangan antara dua negara tergantung pada ukuran ekonomi negara-negara ini dan dapat menjelaskan alasan hubungan tersebut. Kedua, mendiskusikan bagaimana jarak dan perbatasan mengurangi perdagangan. Ketiga, menjelaskan bagaimana pangsa produksi internasional yang diperdagangkan berfluktuasi dari waktu ke waktu dan mengapa ada 2 zaman globalisasi, 2 ages of globalization. Keempat, menjelaskan bagaimana campuran barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional telah berubah dari waktu ke waktu. Masuk ke yang baru namanya who trades with whom. Siapa yang berdagang dengan siapa. Nah, kita baca dulu. Figure 2:1 shows the total value of trade in goods exports plus imports between the United States and its top 15 trading partners in 2015. Data on trade and services are less well broken down by trading partner. We'll talk about the rising importance of trade in. Ya, gambar 21, nah inilah dia. Menunjukkan total nilai perdagangan barang, ekspor ditambah impor antara Amerika Serikat dan 15 mitra dagang teratasnya di tahun 2015. Data perdagangan jasa kurang dirinci oleh mitra dagang. Kita akan membicarakan semakin pentingnya perdagangan. Nah, inilah gambarnya. Jadi nomor 1 itu kecilkan adalah Cina, Kanada, Meksiko, Jepang, dan seterusnya. Inilah dia ya, 15 mitra dagang utama Amerika Serikat. Nah kita lihat in service, dalam bidang jasa. Nah, kita lanjut dulu. Services, and the issues raised by that trade, later in this chapter. Taken together, these 15 countries accounted for 75% of the value of US trade in that year. Why did the United States trade so much with these countries? Let's look at the factors that, in practice, determine who trades with whom. Ya, dalam bidang jasa dan isu-isu yang diangkat dari perdagangan nanti dalam bab ini. Taken together, secara keseluruhan 15 negara ini menyumbang 75% nilai perdagangan AS pada tahun itu. Mengapa AS begitu banyak berdagang, trade so much, dengan negara-negara ini? Mari kita lihat faktor-faktor yang dalam prakteknya menentukan siapa yang berdagang dengan siapa. Size matter, the gravity model. Ukuran penting, model gravitasi. Size matters. The gravity model. 3 of the top 15 US trading partners are European nations, Germany, the United Kingdom, and France. Why does the United States trade more heavily with these 3 European countries than with others? The answer is that these are the 3 largest European economies. That is, they have the highest values of gross domestic product. GDP, which measures the total value of all goods and services produced in an economy. There is a strong empirical relationship between the size of a country's economy and the volume of both its imports and its exports. Figure 2:2 illustrates this relationship by showing the correspondence between the size of different European economies, specifically, America's 15 most important. Ya, kita lihat 3 dari
15 mitra dagang teratas Amerika AS adalah negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis. Mengapa Amerika lebih banyak berdagang more heavily dengan ketiga negara Eropa ini daripada negara lain? Jawabannya adalah bahwa tiga negara ekonomi terbesar di Eropa ini, ketiga negara ini adalah tiga negara yang memiliki ekonomi terbesar. Oleh karena itu, mereka memiliki nilai tertinggi PDB atau GDP, Gross Domestic Bruto, atau produk domestik bruto, yang mengukur total semua barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian. Ada hubungan empiris yang kuat antara ukuran ekonomi suatu negara dengan volume impor dan ekspornya. Gambar 22 mengilustrasikan hubungan ini dengan menunjukkan korespondensi antara ukuran ekonomi Eropa yang berbeda, khususnya 15 negara terpenting Amerika. Kita lihat gambarnya nih ya. Nah, di sini kita lihat yang mendatar ini GDP dari Eropa keseluruhan, persen trade with Uni Eropa. Jadi yang paling tinggi GDP-nya adalah Jerman, baru Inggris, Prancis. Nah, tiga negara inilah karena apa berdagang ekspor dan impor dengan Amerika, karena mereka GDP atau PDB, produk domestik brutonya tertinggi. Nah, jadi ada hubungan, makin besar pendapatan makin besar perdagangan. Nah, atau kalau sederhana, makin kaya kita makin banyak barang yang dibeli dan bahkan juga yang bisa kita jual. Nah, kita lihat lagi, baca. Western European trading partners in 2012 and those countries trade with the United States in that year. On the horizontal axis is each country's GDP, expressed as a percentage of the total GDP of the European Union. On the vertical axis is each country's share of the total trade of the United States with the EU. As you can see, the scatter of points is clustered around the dotted 45-degree line, that is, each country's share of US trade with Europe was roughly equal to that country's share of Western European GDP. Germany has a large economy, accounting for 20% of Western European GDP. It also accounts for 24% of U.S. trade with the region. Sweden has a much smaller economy, accounting for only 3.2% of European GDP. Correspondingly, it accounts for only 2.3% of U.S. Europe trade. Looking at world trade as a whole, economists have found that an equation of the following form predicts the volume of trade between any two countries fairly accurately. Ya, jadi kita lihat mitra dagang. Ya, Eropa Barat pada tahun 2012 dan perdagangan negara tersebut dengan Amerika pada tahun itu. Sumbu horizontal adalah PDB masing-masing negara yang dinyatakan dalam persen dari total PDB-nya, PDB Uni Eropa. Sumbu vertikal adalah bagian masing-masing negara dari total perdagangan Amerika dengan Uni Eropa. Seperti yang dapat Anda lihat, titik-titik yang tersebar di sekitar garis 45 derajat adalah bagian perdagangan Amerika Serikat dengan Eropa. Ya, dengan Eropa kira-kira sama dengan bagian negara itu daripada PDB Eropa Barat. Nah,
itu juga menyumbang 24% dari perdagangan AAS ke kawasan itu. Swedia memiliki ekonomi yang jauh lebih kecil, hanya menyumbang 3,2% dari PDB Eropa. Dengan demikian, ia hanya menyumbang 2,3% dari perdagangan AS dan Eropa. Melihat perdagangan secara keseluruhan, perdagangan dunia ya, para ekonom telah menemukan bahwa persamaan bentuk berikut dapat memprediksi volume perdagangan antara dua negara dengan cukup akurat, yaitu TIJ sama dengan A kali YI kali YJ per DIJ. Nah, kita dilihat dulu ya. Nah, di mana A adalah konstanta, TIJ adalah nilai perdagangan antara negara I dengan negara J, YI adalah PDB negara I, YJ adalah PDB negara J, dan DIJ adalah jarak antara dua negara. Jarak antara dua negara. Artinya, nilai perdagangan antara kedua negara adalah proporsional. Hal-hal lain sama. Dengan produk dari PDB kedua negara dan berkurang dengan jarak antara kedua negara. Nah, persamaan 21 disebut dengan model graviti perdagangan dunia. Alasan memberikan nama adalah analogi dari hukum gravitasi Newton. Sama seperti gaya tarik gravitasi antara dua benda sebanding proporsional terhadap produk dari massa mereka dan semakin berkurang dengan jarak. Perdagangan antara dua negara, jika hal-hal lain sama, sebanding dengan produk PDB mereka dan berkurang dengan adanya jarak. Para ekonom sering memperkirakan model gravitasi yang agak lebih umum bentuknya seperti berikut. TIJ sama dengan A YI pangkat A kali YJ pangkat B dibagi DIJ pangkat C. Persamaan ini menyatakan bahwa tiga hal menentukan volume perdagangan dua negara adalah ukuran PDB kedua negara dan jarak antara kedua negara, tanpa secara khusus mengasumsikan perdagangan sebanding dengan produk PDB kedua negara dan berbanding terbalik ya, inversely proporsional dengan jarak. Instead, daripada atau alih-alih A, B, dan C dipilih sesuai dengan data aktual semirip mungkin. Jika A, B, dan C semua sama dengan 1, persamaan 22 akan sama dengan persamaan 21. Ya. Faktanya, perkiraan sering menemukan bahwa persamaan 21 adalah
persamaan yang hasilnya lebih baik. Kita baca dulu lagi. Why does the gravity model work? Broadly speaking, large economies tend to spend large amounts on imports because they have large incomes. They also tend to attract large shares of other countries' spending because they produce a wide range of products. So, other things equal, the trade between any two economies is larger the larger is either economy. What other things aren't equal? As we have already noted, in practice countries spend much or most of their income at home. The United States and the European Union each account for about 25% of the world's GDP, but each attracts only about 2% of the other's spending. To make sense of actual trade flows, we need to consider the factors limiting international trade. Before we get there, however, let's look at an important reason why the gravity model is useful. Ya, pertanyaan lagi di sini. Mengapa model gravitasi bekerja? Secara garis besar, ekonomi besar cenderung menghabiskan jumlah besar untuk impor karena mereka memiliki pendapatan yang besar dan mereka juga cenderung menarik sebagian besar pengeluaran negara lain karena mereka menghasilkan berbagai macam produk. Jadi, hal-hal yang lain sama, perdagangan antara dua ekonomi manapun lebih besar, semakin besarlah satu ekonomi. Ya. What other things aren't equal? Apa hal-hal yang lain yang tidak setara? As we have already noted, seperti yang telah kita catat, dalam prakteknya negara-negara menghabiskan sebagian besar atau sebagian spend much or most mengakibatkan besar dari pendapatannya di negaranya sendiri atau di dalam negeri. Home ini dalam negeri. Amerika Serikat dan Uni Eropa masing-masing menyumbang sekitar 25% terhadap PDB dunia. Tetapi masing-masing hanya menarik sekitar 2% dari pengeluaran negara lain. Untuk memahami arus perdagangan yang sebenarnya, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi perdagangan internasional. Before we get there, namun sebelum kita sampai di sana, mari kita lihat alasan penting mengapa model gravitasi berguna. Ya, kita lihat. Using the gravity model, looking for anomalies, it's clear from figure 2-2 that a gravity model fits the data on US trade with European countries pretty well but not perfectly. In fact, one of the principal uses of gravity models is that they help us to identify anomalies in trade. Indeed, when trade between two countries is either much more or much less than a gravity model predicts, economists search for the explanation. Looking again at figure 2-2, we see that the Netherlands, Belgium, and Ireland trade considerably more with the United States than a gravity model would have predicted. Why might this be the case? For Ireland, the answer lies partly in cultural affinity. Not only does Ireland share a language with the United States, but tens of millions of Americans are descended from Irish immigrants. Beyond this consideration, Ireland plays a special role as host to many U.S.-based corporations. We'll discuss the role of such multinational corporations in Chapter 8. Ya. Jadi menggunakan model gravitasi untuk mencari anomali. Jelas di gambar 22 bahwa model gravitasi cocok dengan data perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara Uni Eropa. Tetapi tidak sepenuhnya. Faktanya, salah satu kegunaan utama model gravitasi adalah membantu kita mengatasi anomali dalam perdagangan.
Memang ketika perdagangan antara dua negara jauh lebih banyak atau lebih sedikit daripada prediksi model gravitasi, para ahli ekonomi mencari penjelasannya. Melihat lagi gambar 22, kita melihat bahwa Belgia, Belanda, dan Irlandia berdagang jauh lebih banyak dengan Amerika daripada yang diprediksi oleh model gravitasi. Mengapa bisa terjadi hal itu? Untuk Irlandia, ya, dalam kasus Irlandia, jawabannya sebagian terletak kepada adanya kedekatan budaya. Irlandia tidak hanya berbagi bahasa dengan Amerika Serikat, tetapi puluhan juta orang Amerika adalah keturunan imigran Irlandia. Di luar pertimbangan ini, Irlandia memainkan peran khusus sebagai tuan rumah bagi banyak perusahaan AS. Nah, jadi kita akan membahasnya perusahaan ini, multinasional ini nanti di bab 8. Kita lanjut lagi baca. In the case of both the Netherlands and Belgium, geography and transport costs probably explain their large trade with the United States. Both countries are located near the mouth of the Rhine, Western Europe's longest river, which runs past the Ruhr, Germany's industrial heartland. So the Netherlands and Belgium have traditionally been the point of entry to much of northwestern Europe. Rotterdam in the Netherlands is the most important port in Europe, as measured by the tonnage handled, and Antwerp in Belgium ranks second. The large trade of Belgium and the Netherlands suggests, in other words, an important role of transport costs and geography in determining the volume of trade. The importance of these factors is clear when we turn to a broader example of trade data. Ya, dalam kasus Belanda dan Belgia, geografi dan biaya transport mungkin menjelaskan perdagangan besar mereka dengan AS. Kedua negara tersebut terletak dekat dengan muara Sungai Rhine, sungai terpanjang di Eropa Barat, yang mengalir antara Ruhr, jantung industri Jerman, ya, mengaliri ya kota Ruhr. Jadi Belanda dan Belgia secara tradisional menjadi titik masuk ke sebagian besar Eropa Barat laut. Rotterdam di Belanda adalah pelabuhan terpenting di Eropa, diukur dari tonase yang ditangani, dan Antwerp di Belgia berada di urutan kedua. Perdagangan besar Belgia dan Belanda menunjukkan, dengan kata lain, peran pentingnya transportasi dan geografi, ada biaya transportasi dan geografi dalam menentukan volume perdagangan. Pentingnya faktor-faktor ini jelas ketika kita beralih ke contoh data perdagangan yang lebih luas. Nah, kita baca lagi. Impediments to trade, distance, barriers, and borders. Figure 2 to 3 shows the same data as Figure 2-2U.S. Trade as a percentage of total trade with Western Europe in 2012 versus GDP as a percentage of the region's total GDP. But adds 2 more countries, Canada and Mexico. As you can see, the 2 neighbors of the United States do a lot more trade with the United States than European economies of equal size. In fact, Canada, whose economy is roughly the same size as Spain's, trades as much with the United States as all of Europe does. Why does the United States do so much more trade with its North American neighbors than with its European partners? One main reason is the simple fact that Canada and Mexico are much closer. Ya, kita lihat di sini. Impediment to trade, distance, barrier, and border. Hambatan perdagangan, yaitu jarak, hambatan, dan perbatasan.
Gambar 23 menunjukkan data yang sama seperti gambar 22. Perdagangan AS sebagai persentasi total perdagangan dengan Eropa Barat pada tahun 2012 versus PDB sebagai persentasi dari total PDB kawasan. Tetapi menambahkan dua negara lagi, yaitu Kanada dan Meksiko. Seperti yang Anda lihat, kedua negara tetangga Amerika ini melakukan lebih banyak perdagangan dengan AS daripada dengan ekonomi Eropa dengan ukuran yang sama. Faktanya, Kanada yang ekonominya kira-kira berukuran dengan Spanyol berdagang dengan Amerika Serikat seperti halnya seluruh Eropa. Kenapa Amerika Serikat melakukan lebih banyak perdagangan dengan negara tetangganya di Amerika Utara daripada dengan mitranya di Eropa? Salah satu alasan utama adalah fakta sederhana bahwa Kanada dan Meksiko jauh lebih dekat. Nah, kita baca lagi. All estimated gravity models show a strong negative effect of distance on international trade. Typical estimates say that a 1% increase in the distance between two countries is associated with a fall of 0.7 to 1% in the trade between those countries. This drop partly reflects increased costs of transporting goods and services. Economists also believe that less tangible factors play a crucial role. Trade tends to be intense when countries have close personal contact, and this contact tends to diminish when distances are large. For example, it's easy for a US sales representative to pay a quick visit to Toronto, but it's a much bigger project for that representative to go to Paris. Unless the company is based on the West Coast, it's an even bigger project to visit Tokyo. Ya. Semua model gravitasi yang diperkirakan menunjukkan efek negatif yang kuat dari jarak pada perdagangan internasional. Typical estimates ya. Perkiraan khas mengatakan bahwa 1% increase in the distance, kenaikan dalam jarak dua negara dikaitkan dengan 0,7 sampai 1% dalam perdagangan antara negara tersebut. Penurunan ini those countries, this drop ya. Penurunan ini sebagian mencerminkan peningkatan biaya pengangkutan barang dan jasa. Para ekonom juga percaya bahwa faktor-faktor yang kurang nyata memainkan peranan penting. Perdagangan cenderung menjadi intens ketika negara-negara yang memiliki kontak pribadi kontak pribadi yang dekat, dan kontak ini cenderung ketika jaraknya jauh. Misalnya, mudah bagi perwakilan penjualan AS untuk melakukan kunjungan singkat ke Toronto, tetapi merupakan proyek yang jauh lebih besar bagi perwakilan tersebut untuk pergi ke Paris ya, kecuali jika perusahaan tersebut berada atau berbasis di pantai barat. Bahkan menjadi proyek yang lebih besar untuk mengunjungi Tokyo. Nah, kita lihat sekarang ini gambarnya ya. Apa katanya ini, bahwa di sini persen perdagangan Amerika dengan Uni Eropa, persentase PDB Uni Eropa.
Yang besar di sini kita lihat adalah Kanada, ya. Kedua adalah Meksiko. Kenapa? Karena kedua negara ini jaraknya lebih dekat dengan USA. Nah, in addition to being US neighbors, Canada and Mexico are part of a trade agreement with the United States, the North American Free Trade Agreement, or NAFTA, which ensures that most goods shipped among the three countries are not subject to tariffs or other barriers to international trade. We'll analyze the effects of barriers to international trade in Chapters 8 and 9, and the role of trade agreements such as NAFTA in Chapter 10. For now, let's notice that economists use gravity models as a way of assessing the impact of trade agreements on actual international trade, if a trade agreement is effective. It should lead to significantly more trade among its partners than one would otherwise predict given their GDPs and distances from one another. ya. Di sini, in addition to being, selain menjadi tetangga AS, Kanada dan Meksiko adalah bagian dari perjanjian perdagangan trade agreement dengan AS, yaitu namanya NAFTA, North American Free Trade Agreement, ya, yang memastikan bahwa sebagian besar barang yang dikirim di antara ketiga negara tersebut tidak dikenakan tarif atau hambatan lain dalam perdagangan internasional. Kami akan menganalisis efek hambatan terhadap perdagangan internasional di bab 8 dan 9. Peran perjanjian perdagangan seperti NAFTA di bab 10. Untuk saat ini perhatikan bahwa para ekonom menggunakan model gravitasi sebagai cara menilai dampak perjanjian perdagangan tentang perdagangan internasional yang sebenarnya. Jika perjanjian perdagangan efektif, itu harus mengarah pada perdagangan yang jauh lebih banyak di antara para mitra, yang diperkirakan sebelumnya, mengingat PDB dan jarak mereka satu sama lain. Selain menjadi sebagai tetangga Amerika Serikat, Kanada, Meksiko adalah bagian dari perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat, yaitu NAFTA, yang memastikan bahwa sebagian besar barang yang dikirim di antara ketiga negara tersebut tidak akan dikenai tarif. Atau hambatan lain dalam perdagangan internasional. Kami akan menganalisis efek hambatan terhadap perdagangan internasional di bab 8 dan 9, dan peran perdagangan seperti perjanjian perdagangan seperti NAFTA di bab 10. Untuk saat ini, perhatikan bahwa para ekonom menggunakan model gravitasi sebagai cara menilai dampak perjanjian perdagangan tentang perdagangan internasional yang sebenarnya. Jika perjanjian perdagangan efektif, harus mengarah pada perdagangan yang jauh lebih banyak di antara para mitranya daripada yang diperkirakan sebelumnya, mengingat PDB dan jarak mereka satu sama lain. It's important to note, however, that although trade agreements often end all formal barriers to trade between countries, they rarely make national borders irrelevant. Even when most goods and services shipped across a national border pay no tariffs and face few legal restrictions, there is much more trade between regions of the same country than between equivalently situated regions in different countries. The Canadian-US border is a case in point. The two countries are part of a free trade agreement. Indeed, there was a Canadian-US free trade agreement even before NAFTA. Most Canadians speak English, and the citizens of either country are free to cross the border with a minimum of formalities. Yet data on the trade of individual Canadian provinces both with each other and with US states show that, other things equal,
there is much more trade between provinces than between provinces and US states. Jadi kita lihat di sini, it is important, bahwa penting untuk dicatat bagaimanapun meskipun perjanjian dagang sering mengakhiri sebuah hambatan formal atau untuk perdagangan antar negara, mereka jarang membuat perbatasan nasional tidak relevan. Bahkan ketika sebagian besar barang jasa yang dikirim melintasi perbatasan nasional tidak membayar tarif dan menghadapi sedikit batasan itu, ada lebih banyak perdagangan antar wilayah di negara yang sama daripada antar wilayah yang terletak setara di negara yang berbeda. Ya, perbatasan Kanada Amerika Serikat contohnya, kedua negara adalah bagian dari perdagangan bebas. Memang ada perjanjian perdagangan antara Kanada AS, bahkan sebelum adanya NAFTA. Kebanyakan orang Kanada berbicara bahasa Inggris dan warga kedua negara bebas melintasi perbatasan dengan formalitas minimum. Namun, data tentang perdagangan masing-masing provinsi di Kanada baik satu sama lain dan dengan negara bagian AS menunjukkan bahwa hal-hal lain yang sama. Table 2:1 illustrates the extent of the difference. It shows the total trade, exports plus imports, of the Canadian province of British Columbia, just north of the state of Washington, with other Canadian provinces and with U.S. states, measured as a percentage of each province or state's GDP. Figure 2-4 shows the location of these provinces and states. Each Canadian province is paired with a U.S. state that is roughly the same distance from British Columbia. Washington State and Alberta both border British Columbia. Ontario and Ohio are both in the Midwest, and so on. With the exception of trade with the far eastern Canadian province of New Brunswick, intra-Canadian trade drops off steadily with distance. But in each case, the trade between British Columbia and a Canadian province is much larger than trade with an equally distant US state. Ya, jadi di sini kita lihat pada tabel 21 menggambarkan sejauh mana perbedaannya. Ini menunjukkan total perdagangan, ekspor ditambah impor, provinsi British Columbia di Kanada, tepat di utara negara bagian Washington dengan provinsi Kanada lainnya, dan dengan negara bagian AS diukur sebagai persentase dari setiap provinsi atau PDB negara bagian. Ya, gambar 24 menunjukkan lokasi provinsi dan negara bagian. Setiap provinsi di Kanada dipasangkan dengan negara bagian AS yang jaraknya kira-kira sama dengan British Columbia. Ada negara bagian Ontario dan Ohio, keduanya berada di AS, di Midwest, dan seterusnya. Dengan pengecualian perdagangan dengan provinsi New Brunswick di Kanada bagian timur jauh. Perdagangan intra-Kanada menurun terus seiring dengan jarak. Namun dalam setiap kasus perdagangan antara British Columbia dan provinsi Kanada jauh lebih besar daripada perdagangan dengan negara bagian AS yang sama jauhnya. Economists have used data like those shown in Table 2:1, together with estimates of the effect of distance in gravity models, to calculate that the Canadian U.S. border, although it is one of the most open borders in the world, has as much effect in deterring trade as if the countries were between 1,500 and 2,500 miles apart. Why do borders have such a large negative effect on trade? That is a topic of ongoing research. Chapter 21 describes one recent focus of that research, an effort to determine. Ya, di sini para ekonom telah menggunakan data seperti yang ditunjukkan pada tabel 21 bersamaan dengan perkiraan pengaruh jarak dalam model gravitasi untuk menghitung
bahwa perbatasan Kanada AS meskipun merupakan salah satu perbatasan yang paling jauh di dunia, memiliki meskipun memiliki banyak efek dalam menghalangi perdagangan, seolah-olah negara-negara itu terpisah antara 1.500 dan 2.500 mil. Mengapa perbatasan memiliki efek negatif yang begitu besar pada perdagangan? Itu adalah topik penelitian yang berlangsung. Bab 21 menjelaskan satu fokus penelitian terbaru ini, upaya untuk menentukan. Nah, inilah tabelnya ya, kita lihat. British Columbia versi GDP 2009, ini provinsi di Kanada, ini negara bagian di Amerika, itulah perdagangan mereka. Nah, inilah lokasi dari peta Kanada dan Amerika, di mana provinsi Kanada berwarna merah inilah. Nah, negara bagian Amerika di sini, inilah dilihat gambar bagaimana pengaruh atau jarak ya, yang pengaruh di jumlah perdagangan. Nah, di sini ada changing pattern world trade, perubahan pola perdagangan dunia. Kita bahas lagi. World trade is a moving target. The direction and composition of world trade is quite different today from what it was a generation ago and even more different from what it was a century ago. Let's look at some of the main trends. Has the world gotten smaller? In popular discussions of the world economy, one often encounters statements that modern transportation and communications have abolished distance, so that the world has become a small place. There's clearly some truth to these statements. The internet makes instant and almost free communication possible between people thousands of miles apart, while jet transport allows quick physical access to all parts of the globe. On the other hand, gravity models continue to show a strong negative. Relationship between distance and international trade. But have such effects grown weaker over time? Has the progress of transportation and communication made the world smaller? Di sini kita baca perubahan pola perdagangan dunia. Kita lihat di sini, world trade is a moving target. Perdagangan dunia adalah target yang bergerak. Arah dan komposisi perdagangan dunia saat ini sangat berbeda dari satu generasi yang lalu, bahkan jauh lebih berbeda dari satu abad yang lalu. Mari kita lihat beberapa tren utama. Apakah dunia menjadi lebih kecil? In the popular discussion, dalam perbincangan populer tentang ekonomi dunia, sering kita jumpai pernyataan bahwa transportasi dan komunikasi modern telah menyediakan jarak sehingga dunia menjadi tempat yang kecil. Jelas ada beberapa kebenaran dari pernyataan ini. Internet memungkinkan komunikasi instan dan hampir gratis antara orang-orang yang terpisah ribuan mil, sementara transport jet memungkinkan akses fisik yang cepat ke semua bagian dunia. Di sisi lain, model gravitasi terus menunjukkan negatif yang kuat, hubungan antara jarak dan perdagangan internasional. Tetapi apakah efek seperti itu semakin lemah seiring waktu? Apakah kemajuan transportasi dan komunikasi membuat dunia semakin kecil? The answer is yes, but history also shows that political forces can outweigh the effects of technology. The world got smaller between 1840 and 1914, but it got bigger again for much of the 20th century. Economic historians tell us that a global economy, with strong economic linkages between even distant nations, is not new. In fact, there have been two great waves of globalization, with the first wave relying not on jets and the internet but on railroads, steamships, and the telegraph. In 1919, the great economist John Maynard Keynes described the results of that surge of globalization.
What an extraordinary episode in the economic progress of man that age was, which came to an end in August 1914. The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea in bed, the various products of the whole earth, in such quantity as he might see fit, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep. Notice, however, Keynes's statement that the age came to an end in 1914. In fact, 2 subsequent world wars, the Great Depression of the 1930s and widespread protectionism, did a great deal to depress world trade. Figure 2-5 shows one measure of international trade, the ratio of an index of world exports of manufactured goods to an index of world industrial production. World trade grew rapidly in the decades leading up to World War I, but then fell significantly. As you can see, by this measure globalization didn't return to pre-World War I levels until the early 1970s. Ya, kita lihat lagi di sini. Ya. Tadi pertanyaan apakah kemajuan transportasi dan komunikasi membuat dunia lebih kecil? Ya, jawaban ya kalau Anda menjawab ya. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa kekuatan politik dapat melebihi pengaruh teknologi. Dunia menjadi lebih kecil antara 1840 dan 1914, tetapi menjadi lebih besar lagi untuk sebagian besar abad ke-20. Sejarawan ekonomi memberitahu kita bahwa ekonomi global dengan hubungan ekonomi yang kuat antar negara-negara yang jauh sekalipun ya, bukanlah hal yang baru. Sebenarnya telah terjadi 2 gelombang besar globalisasi dengan gelombang pertama. In fact, there have been 2 great waves of globalization, with the first wave relying not on jets and Sebenarnya telah terjadi 2 gelombang besar globalisasi dengan gelombang pertama yang tidak mengandalkan pesawat jet dan internet, tetapi pada rel kereta api, kapal uap, dan telegraf. Pada tahun 1919, ekonom besar John Maynard Keynes menggambarkan hasil gelombang globalisasi itu. Sungguh suatu episode yang luar biasa dalam kemajuan ekonomi manusia pada zaman itu yang berakhir pada bulan Agustus 1914. Penduduk London dapat memesan melalui telepon, menyeruput teh paginya di tempat tidur, berbagai produk dari seluruh bumi dalam jumlah yang mungkin dia inginkan, dan secara wajar mengharapkan pengiriman awal mereka di depan pintu. Perhatikan bagaimana pernyataan Keynes pada zaman berakhir pada tahun 1914. Faktanya 2 perang dunia berikutnya, depresi besar 1932 dan proteksionisme yang sangat menekan perdagangan dunia. Gambar 25 menunjukkan satu ukuran perdagangan dunia internasional. Rasio indeks ekspor barang-barang manufaktur dunia terhadap indeks produksi dunia. Perdagangan dunia tumbuh pesat dalam beberapa dekade menjelang perang dunia pertama, tetapi kemudian turun secara signifikan seperti yang Anda lihat dengan ukuran ini. Globalisasi tidak kembali ketika sebelum perang dunia pertama sampai awal 1970-an. Since then, however, world trade as a share of world production has risen to unprecedented heights. Much of this rise in the value of world trade reflects the so-called vertical disintegration of production. Before a product reaches the hands of consumers, it often goes through many production stages in different countries. For example, consumer electronic products, cell phones, iPods, and so on are often assembled in low-wage nations such as China from components produced in higher-wage nations like Japan. Because of the extensive cross-shipping of components, a $100 product can give rise to $200 or $300 worth of international trade flows. Jadi kita lihat
since then. Namun sejak saat itu perdagangan dunia sebagian besar dari produksi dunia telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar kenaikan nilai perdagangan dunia ini mencerminkan apa yang disebut dengan vertikal disintegrasi vertikal dalam produksi. Sebelum suatu produk sampai tangan konsumen, produk sering melewati banyak tahap-tahap produksi di berbagai negara. Misalnya, produk elektronik konsumen, ponsel, iPhone, ya, dan sebagainya. Sering sekali dirakit di negara-negara dengan upah rendah, seperti China, dari komponen yang diproduksi di negara-negara dengan upah lebih tinggi seperti Jepang. Karena pengiriman lintas komponen yang ekspensif, produk seharga $100 dapat menghasilkan perdagangan internasional $200 atau $300. Apa yang kita perdagang? What do we trade? When countries trade, what do they trade? For the world as a whole, the main answer is that they ship manufactured goods such as automobiles, computers, and clothing to each other. However, trade in mineral products, a category that includes everything from copper ore to coal, but whose main component in the modern world is oil, remains an important part of world trade. Agricultural products such as wheat, soybeans, and cotton are another key piece of the picture, and services of various kinds play an important role and are widely expected to become more important in the future. Figure 2 to 6 shows the percentage breakdown of world exports in 2015. Manufactured goods of all kinds make up the lion's share of world trade. Most of the value of mining goods consists of oil and other fuels. Trade in agricultural products, although crucial in feeding many countries, accounts for only a small fraction of the value of modern world trade. What do we trade? Apa yang kami atau kita perdagangkan? Ketika negara-negara berdagang, apa yang mereka dagangkan? Untuk dunia secara keseluruhan, jawaban utamanya adalah bahwa mereka saling mengirimkan barang-barang manufaktur seperti mobil, komputer, dan pakaian. Namun, perdagangan produk mineral, kategori yang mencakup segala sesuatu mulai dari biji tembaga hingga batu bara, tetapi yang komponen utamanya di dunia modern adalah minyak, tetap menjadi bagian penting dari perdagangan di dunia. Produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan kapas adalah bagian penting lainnya dari perdagangan tersebut. Dan berbagai jenis usaha memainkan peranan penting secara luas yang diharapkan menjadi lebih penting di masa depan. Gambar 2 menunjukkan rincian persentase ekspor dunia pada tahun 2015. Semua barang manufaktur merupakan bagian terbesar dari perdagangan dunia. Sebagian besar yang masuk menjadi sebagian besar nilai barang tambang terdiri dari minyak bumi, bahan bakar lainnya. Perdagangan produk pertanian meskipun penting dalam penerimaan banyak negara, hanya menyimpan sebagian kecil dari perdagangan dunia modern. Meanwhile, service exports include traditional transportation fees charged by airlines and shipping companies, insurance fees received from foreigners, and spending by foreign tourists. In recent years, new types of service trade, made possible by modern telecommunications, have drawn a great deal of media attention. Meanwhile, sedangkan ekspor jasa meliputi biaya transportasi tradisional yang dibebankan oleh maskapai penerbangan dan perusahaan pelayaran, biaya asuransi diterima dari orang asing dan pengeluaran wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir, jenis perdagangan jasa baru yang dimungkinkan oleh adanya telekomunikasi modern telah menarik banyak perhatian media. Nah, di sini kita lihat ada gambar
Posisi perdagangan dunia tahun 2015 sebagian besar perdagangannya adalah barang-barang manufaktur, tetapi mineral terkandungnya sangat penting. Ya, kita lihat di sini ada commercial service, agriculture, oil and mining, dan manufacture. Yang paling bantu dalam. The most famous example is the rise of overseas call and help centers. If you call an 800 number for information or technical help, the person on the other end of the line may well be in a remote country. The Indian city of Bangalore is a particularly popular location. So far, these exotic new forms of trade are still a relatively small part of the overall trade picture, but as explained below, that may change in the years ahead. The current picture, in which manufactured goods dominate world trade, is relatively new. In the past, primary products, agricultural and mining goods played a much more important role in world trade. Table 2-2 shows the share of manufactured goods in the exports and imports of the United Kingdom and the United States in 1910 and 2015. In the early 20th century, Britain, while it overwhelmingly exported manufactured goods, manufactures mainly imported primary products. Today, manufactured goods dominate both sides of its trade. Meanwhile, the United States has gone from a trade pattern in which primary products were more important than manufactured goods on both sides to one in which manufactured goods dominate. The current picture, bukan the most famous, the most famous contoh yang paling terkenal, munculnya pusat panggilan atau call center atau help center. Jika Anda menelepon nomor 800 untuk informasi atau bantuan teknis, orang di ujung telepon mungkin berada di negara terpencil seperti Bangalore di India, adalah ilustrasi yang sangat populer. Sejauh ini, bentuk perdagangan baru yang eksotik ini masih merupakan bagian yang relatif kecil dari gambaran perdagangan secara keseluruhan. Tetapi seperti yang dijelaskan di bawah, hal ini dapat berubah pada tahun-tahun yang datang. Gambaran saat ini, di mana barang-barang manufaktur mendominasi perdagangan dunia, relatif baru. Di masa lalu, produk primer, barang pertanian, pertambangan, memainkan peran yang jauh lebih penting dalam perdagangan dunia. Tabel 22 menunjukkan barang-barang manufaktur dalam ekspor impor Inggris Raya dari Amerika dan Amerika Serikat pada tahun 1910 dan 2015. Pada awal abad ke-20, Inggris meskipun sangat mengekspor barang-barang manufaktur, terutama mengimpor produk-produk primer. Saat ini, barang-barang manufaktur mendominasi kedua sisi perdagangan. Sementara itu, AS telah beralih ke perdagangan di mana produk-produk primer lebih penting daripada barang-barang manufaktur. Di kedua sisi menjadi pola di mana barang-barang manufaktur mendominasi. A more recent transformation has been the rise of third world exports of manufactured goods. The terms third world and developing countries are applied to the world's poorer nations, many of which were European colonies before World War II. As recently as the 1970s, these countries mainly exported primary products. Since then, however, they have moved rapidly into exports of manufactured goods. Figure 2-7 shows the shares of agricultural products and manufactured goods in developing country exports from 1960 to 2001. There has been an almost complete reversal of relative importance. For example, more than 90% of the exports of China, the largest developing economy and a rapidly growing force in world trade, consists of manufactured goods. Ya, jadi a more recent transformation, transformasi terbaru yang lebih baru adalah munculnya ekspor barang-barang manufaktur dunia ketiga. Syarat menjadi negara disebut negara dunia ketiga atau negara berkembang diterapkan pada negara-negara miskin di dunia. Banyak diantaranya adalah koloni Eropa sebelum perang
kedua. Baru-baru ini pada tahun 1970-an, negara-negara Hindu terutama mengekspor produk primer. Namun sejak itu mereka telah bergerak cepat ekspor barang manufaktur. Gambar 27 menunjukkan pangsa pasar produk pertanian dan barang manufaktur dalam ekspor negara berkembang dari tahun 1960 sampai 2001. Telah terjadi kembali hampir lengkap mengenai kepentingan relatif. Misalnya, lebih dari 90% ekspor Cina, ekonomi berkembang terbesar dan kekuatan terbesar dalam perdagangan dunia, terdiri dari barang-barang manufaktur. Service offshoring. One of the hottest disputes in international economics right now is whether modern information technology, which makes it possible to perform some economic functions at long range, will lead to a dramatic increase in new forms of international trade. We've already mentioned the example of call centers, where the person answering your request for information may be 8,000 miles away. Many other services can also be done in a remote location. When a service previously done within a country is shifted to a foreign location, the change is known as service offshoring, sometimes known as service outsourcing. In addition, producers must decide whether they should set up a foreign subsidiary to provide those services, and operate as a multinational firm, or outsource those services to another firm. In Chapter 8, we describe in more detail how firms make these important decisions. Ya, sekarang kita lihat layanan offshoring atau kalau dibahas dengan layanan atas pantai. Salah satu one of the hottest disputes, salah satu perselisihan terpanas dalam ekonomi internasional saat ini adalah apakah teknologi informasi modern memungkinkan untuk melakukan beberapa produksi ekonomi dalam jarak jauh akan mengarah kepada peningkatan dramatis dalam bentuk perdagangan internasional. Kamu telah menyebutkan contoh pusat panggilan di mana orang yang menjawab permintaan informasi Anda mungkin berada 8.000 mil jauhnya. Banyak layanan lain juga dapat dilakukan di lokasi yang jauh. Ketika layanan sebelumnya dilakukan di suatu negara dipindahkan ke lokasi asli, perubahan itu dikenal sebagai layanan lepas pantai atau service offshoring. Kadang-kadang dikenal sebagai layanan outsourcing. Selain itu produsen harus memutuskan apakah mereka harus mendirikan anak perusahaan asing untuk menyediakan layanan tersebut atau dan beroperasi sebagai perusahaan multinasional atau mengalihdayakan layanan tersebut ke perusahaan lain. Dalam bab 8 kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaan membuat keputusan penting ini. Nah, di sini ada tabel yang dibahas barang manufaktur sebagai presentasi perdagangan barang-barang. Nah, di sini antara gedung tertinggi dan United States 1910-2015. Ya, pada 1910 ekspor UK itu adalah 75,4, impor 24,5, Amerika 47,5 ekspor, impor 40,7. Tahun 2015 ekspor 72,3, impor 73,6. United States ekspor 74,8, 78,4 impor. Jadi kalau dilihat ini, semakin kaya negara, semakin besar ekspornya, semakin besar impornya. Jadi negara itu kaya pada besar
coba impornya. Di sini kita lihat peningkatannya. Nah, di sini ada gambar perubahan komposisi dari negara ekspor negara berkembang selama 50 tahun terakhir. Ekspor negara berkembang bergeser ke arah manufaktur. Di sini kita lihat presentasi ekspor yang berwarna biru ini pertanian, yang berwarna merah ini manufaktur. Tahun 60-an pertanian masih nomor 1, 70-an ya manufaktur masih sangat sedikit, 70-an ya mungkin manufaktur naik, 80-an inilah terjadi perpotongan antara pertanian dan manufaktur. Nah, di tahun 90 pertanian semakin menurun, manufaktur melonjak drastis. Sementara di 2001 pertanian sampai turun sekali, manufaktur puncaknya ya. Nah, kita lihat acara. In a famous Foreign Affairs article published in 2006, Alan Blinder, an economist at Princeton University, argued that in the future, and to a great extent already in the present, the key distinction for international trade will no longer be between things that can be put in a box and things that cannot. It will, instead, be between services that can be delivered electronically over long distances with little or no degradation of quality, and those that cannot. For example, the worker who restocks the shelves at your local grocery has to be on site, but the accountant who keeps the groceries books could be in another country, keeping in touch over the internet. The nurse who takes your pulse has to be nearby, but the radiologist who reads your X-ray could receive the images electronically anywhere that has a high-speed connection. Jadi di sini interference pada semua majalah Foreign Affairs yang diterbitkan tahun 2006, seorang ekonom Alan Blinder dari Universitas Princeton berpendapat di masa depan sebagian besar sudah di masa sekarang. Perbedaan utama ini perdagangan internasional tidak lagi antara hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam kotak dan hal-hal yang tidak bisa. Sebaliknya, ini akan berada di antara layanan yang dapat dikirimkan secara elektronik jarak jauh dengan sedikit atau tanpa penurunan kualitas, dan layanan yang tidak dapat. Nah, sebagai contoh, misalnya pekerja yang mengisi kelahiran di toko bahan makanan lapangan harus berada di lokasi, tetapi akuntan yang menyimpan buku belanjaan bisa di negara lain tetap berhubungan melalui internet. Ya. Ini terjadi. Nah, kita baca perawat. Perawat yang mengukur denyut nadi, Anda harus berada di dekat Anda, tetapi ahli radiologi yang membaca secara eksternal dapat menerima gambar secara elektronik di mana saja yang memiliki koneksi internet berkecepatan tinggi. At this point, service outsourcing gets a great deal of attention precisely because it's still fairly rare. The question is how big it might become, and how many workers who currently face no international competition might see that change in the future. One way economists have tried to answer this question is by looking at which services are traded at long distances within the United States. For example, many financial services are provided to the nation from New York, the country's financial capital. Much of the country's software publishing takes place in Seattle, home of Microsoft. Much of America's
and the world's internet search services are provided from the Googleplex in Mountain View, California, and so on. Figure 2 to 8 shows the results of one study that systematically used data on the location of industries within the United States to determine which services are and are not tradable. At long distances. As the figure shows, the study concluded that about 60% of total U.S. employment consists of jobs that must be done close to the customer, making them non-tradable. But the 40% of employment that is in tradable activities includes more service than manufacturing jobs. This suggests that the current dominance of world trade by manufacturers, shown in figure 2 to 6, may be only temporary. In the long run, trade in services, delivered electronically, may become the most important component of world trade. We discuss the implication of these trends for U.S. employment in Chapter 8. Kita lihat di sini. At this point, pada titik ini, outsourcing, jasa outsourcing atau layanan outsourcing mendapat banyak perhatian justru karena masih langka. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kemungkinannya dan berapa banyak pekerja saat ini yang tidak menghadapi persaingan internasional? Mungkin melihat perubahan itu di masa depan. Salah satu cara para ekonom mencoba menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat layanan mana yang tertanamkan dalam jarak jauh dan di dalam Amerika Serikat. Misalnya, banyak layanan keuangan disediakan untuk negara di New York, ibu kota keuangan negara, sebagian besar penerima pergerakan rumah negara berlangsung di Seattle, rumah dari Microsoft. Sebagian besar layanan internet. Much of America's and the world's internet search services are provided. Layanan pencarian internet disediakan di Googleplex, Mountain View, California, dan seterusnya. Gambar 28 menunjukkan sebuah studi yang sistematis menggunakan data lokasi industri di Amerika Serikat untuk menentukan layanan mana yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan. Lihat ya, bacalah begini. Pada jarak jauh, gambar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Studi tersebut menyimpulkan bahwa sekitar 60% dari total pekerjaan di AS tergolong pekerjaan yang harus dilakukan dekat dengan pelanggan, menjadikannya tidak dapat diperdagangkan. Tetapi 40% pekerjaan yang ada dalam kegiatan yang dapat diperdagangkan menjadi lebih banyak layanan daripada manufaktur. Kami menunjukkan adanya sebagian saat ini manufaktur yang ditunjukkan pada gambar 20 mungkin hanya sementara. Dalam jangka panjang, perdagangan jasa harus sampaikan secara elektronik dapat menjadi komponen terpenting di perdagangan ini. Kami membahas aplikasi tren ini untuk pekerjaan di AS pada data. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini, gambar 28. Di sini pangsa lapangan kerja, ya, industri yang dapat diperdagangkan. Nah, perkiraan berdasarkan perdagangan di US Amerika Serikat menunjukkan bahwa perdagangan jasa pada akhirnya dapat menjadi lebih besar daripada perdagangan manufaktur. Kita baca lagi, apakah aturan lama masih berlaku? We begin our discussion of the causes of world trade in Chapter 3 with an analysis of a model originally put forth by the British economist David Ricardo in 1819.
Given all the changes in world trade since Ricardo's time, can old ideas still be relevant? The answer is a resounding yes. Even though much about international trade has changed, the fundamental principles discovered by economists at the dawn of a global economy still apply. It's true that world trade has become harder to characterize in simple terms. A century ago, each country's exports were obviously shaped in large part by its climate and natural resources. Tropical countries exported tropical products such as coffee and cotton. Land-rich countries such as the United States and Australia exported food to densely populated European nations. Disputes over trade were also easy to explain. The classic political battles over free trade versus protectionism were waged between English landowners who wanted protection from cheap food imports and English manufacturers who exported much of their output. Jadi kita baca di sini, apakah peraturan yang lama masih berlaku? We begin our discussion. Kami memulai diskusi tentang penyebab perdagangan dunia tiba-tiba dengan krisis modern yang awal dikemukakan oleh Republik Inggris dan Ricardo pada tahun 1819. Mengingat semua perubahan di dunia perdagangan dunia sejak zaman Ricardo, dapatkah ide-ide lama masih relevan? Jawabannya adalah ya. Meskipun banyak perdagangan internasional telah berubah, prinsip-prinsip dasar ditemukan oleh para ekonom pada awal ekonomi global masih berlaku. It's true that memang benar bahwa perdagangan dunia menjadi lebih sulit untuk dijadikan secara sederhana. Seabad yang lalu, eksportir masing-masing negara jelas sebagian besar dibentuk oleh iklim dan sumber daya alamnya. Negara-negara tropis mengekspor produk-produk tropis seperti kopi, dan kapas. Negara kaya daratan seperti AS dan Australia mengekspor makanan ke negara-negara Eropa yang berpenduduk padat. Perselisihan perdagangan juga mudah dijelaskan. Pertarungan politik klasik ini bebas versus proteksionisme terjadi antara pemerintah Inggris yang menginginkan perlindungan dari impor makanan murah dan pabrikan Inggris yang mengekspor banyak hasil mereka. The sources of modern trade are more subtle. Human resources and human-created resources, in the form of machinery and other types of capital, are more important than natural resources. Political battles over trade typically involve workers whose skills are made less valuable by imports, clothing workers who face competition from imported apparel, and tech workers who now face competition from Bangalore. As we'll see in later chapters, however, the underlying logic of international trade remains the same. Economic models developed long before the invention of jet planes or the internet remain key to understanding the essentials of 21st century international trade. Jadi, the source of modern trade, sumber perdagangan modern lebih halus, sumber daya manusia dan sumber daya yang diciptakan manusia berupa mesin dan jenis modal lainnya lebih penting daripada sumber daya alam. Pertarungan politik atas perdagangan biasanya melibatkan pencapaian keterampilan yang dibuat kurang berharga oleh impor. Pekerja terkaya menghadapi persaingan dari pemain impor, dan pekerja teknologi yang sekarang menghadapi persaingan dari bank oleh. Akan tetapi, seperti yang akan kita lihat pada bab selanjutnya, logika mendasari perdagangan internasional tetap sama. Model ekonomi dikembangkan jauh sebelum penemuan pesawat jet atau internet tetap menjadi kunci utama memahami esensi perdagangan internasional abad 21. Kesimpulan. 1. The gravity model relates the trade between any two countries to the sizes of their economies.
Using the gravity model also reveals the strong effects of distance and international borders, even friendly borders like that between the United States and Canada, in discouraging trade. Yang nomor satu kesimpulan, model gravitasi menghubungkan perdagangan antara dua negara dengan ukuran ekonomi mereka. Menggunakan model gravitasi juga menunjukkan efek kuat dari jarak dan perbatasan internasional, bahkan perbatasan bersahabat seperti Amerika dan Kanada dalam menghambat perdagangan. Two, international trade is at record levels relative to the size of the world economy, thanks to falling costs of transportation and communications. However, trade has not grown in a straight line. The world was highly integrated in 1914, but trade was greatly reduced by economic depression, protectionism, and war, and took decades to recover. Ya, nomor dua di sini, international trade, perdagangan internasional berada pada tingkat korelatif terhadap ukuran ekonomi dunia. Berkat turunnya biaya transportasi dan komunikasi. However, namun perdagangan tidak tumbuh dalam garis lurus. Dunia sangat terintegrasi pada 1914, tetapi perdagangan berkurang karena depresi ekonomi, proteksionisme, perang, dan membutuhkan waktu puluhan tahun. 3. Three, manufactured goods dominate modern trade today. In the past, however, primary products were much more important than they are now. Recently, trade in services has become increasingly important. Nomor 3 ialah barang-barang manufaktur mendominasi perdagangan modern saat ini. Namun di masa lalu, produk primer jauh lebih penting daripada sekarang. Baru-baru ini perdagangan jasa menjadi semakin penting. For developing countries, in particular, have shifted from being mainly exporters of primary products to being mainly exporters of manufactured goods. Ya, nomor 4, developing countries, negara berkembang khususnya, telah bergeser dari sebagai besar pengekspor produk primer menjadi pengekspor barang-barang